Buno ini kan akhirnya kayak nempel sama Tania ya. Dan setiap kali dia kesal sama orang, setiap kali dia stres sampai dia bilang mulainya hitam, Orangnya akan mati. itu orang bakal dibunuh sama si Buno. Kita udah sekarang tadi kita udah bahas keluarganya gitu kan ya. Terus kemudian Tania juga makin stres ketika jadi gembleng sama bapaknya untuk sebuah kejuaraan. Terus enter Coki ya, yang ternyata di tengah-tengah akhirnya ketahuan kalau dia tuh abusive parah. Ngomong-ngomong tidak selamat ya. Satu lagi yang tidak ada konteks adalah kematiannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di Anak Horor bersama teman saya yang paling tampan di sebelah sini, yang sayangnya udah laku sekarang. Ada lihat. Ada Yuda Putra, ada gue Dito Alsa dan Randy. Yoi. Jadi kita kembali lagi di Anak Horor dan lagi seru-serunya membahas itu lebih kayak ini sih, robot gedek ya. Lebih ke Parkinson ya. Tapi di filmnya kayak gitu. Kita lagi bahas film-film yang ada di Netflix dan itu seru-seru banget. Jadi kayak accessible buat Seru kalian. Ya? Seru ya? Karena accessible buat penonton kita. Seru. Jadi seru. Asal accessible tapi seru gitu ya. Jadi seru bisa dibahas maksudnya. Ya kan? Yang Jadi, berjudul nih. Berjudul Ketindihan. Atau kalau di Netflix itu Sleep paralysis. Sleep paralysis. Betul. Sebenarnya itu yang bikin gue anjir nih kayaknya menarik nih. Namanya Dari sih judulnya Sleep ya. Dari judulnya. Kalau yang sebelumnya kan dari si poster. Si Sorop ya. Poster. Kalau ini dari Terus? judul. Poster ini yang ini gimana ya? Posternya adalah Gitu. Ya kayak orang kebangun dari mimpi buruk. Oh. Terus merah sleep paralysis. Ya. Atau gambar setannya ada juga. Nah, tapi begitu gue lihat ini film apa nih, keren juga judul sleep paralysis. Sleep paralysis. Gitu kan. Pas cari di Google, oh ketindihan. ternyata judul. Jadi baru rilis di tahun 2025 ya. Baru nih, lebih baru ya. Lebih baru lagi gitu ya, dan udah masuk di Netflix dan saat ini dibikin videonya ini masih menempati posisi nomor 1 di Netflix. Luar biasa. Memang minat orang-orang Indonesia terhadap film-film berkualitas. Iya, dan ini masih membuktikan kalau genre horor ini masih yang paling produktif ya. Iya sih, Indonesia jelas gitu. sih. Banget. Gak ada obat sih masalah produktivitasnya game horor, film horor mah. Di Indonesia mah ya. dahsyat betul gitu. Dan kalau kita ngomongin ini, ya ini gue tuh pengen tahu banget, cuman internet kita mati ya teman-teman ya. Cuman gue akan coba ya, Ketindihan ini dibikin sama siapa masalah nih? Ketindihan. Gue belum sempat nyatet lagi, belum nyatet gue. Sambil aja lah ya. Atau Sleep Paralysis ini dibikin sama ini diproduksi oleh Chetan A. Samtani. Wah, kirain Christopher Nolan tadi. Bukan dong, kenapa dia bikin Ketindihan Christopher Nolan. Dan ditulis oleh Widi Lestari. Widi Lestari? Kok namanya tidak asing ya? Temen lu ya? Ini ada juga Mas Widi. Mas Widi. Mas Widi. Ini 2025. Cetan nih siapa? Cetan Yang mana sih? Bentar. Indian Author and masa sih? Bukan dong ya? Bukan kali tuh. Iya, Cetan Asam Tani. Direkturnya Dian Sunu Kan? Prastowo. Samtani. Wow, Wah, nggak ada yang tahu gue filmnya. asli. Berarti mungkin kita langsung bahas aja filmnya kalau gitu ya. Bidadari Terakhir lo gue anjay, dang bro. Dang. Itu ya. tahun berapa ya? Dan ada unsur dari itu kan di filmnya kan, lo gua N gitu kan, ada di filmnya kan, mau putusin pacarnya soalnya. Ada. Lalu Widi Lestari Putri, ini dia udah pernah nulis Tenung, Switch Over, and The Last 7 Days.
gue nggak tahu juga. Nggak. Ya udah, oke, kita langsung bahas filmnya aja. Ya. Kalau kita ngomongin ini, ketindihan adalah ya memang film tentang ketindihan. Cuman yang menarik dari ketindihan ini adalah ini diperankan oleh Heiko van der Vecken ya. Namanya itu susah dan aneh sekali ya. Nama Hai Ganjek. Tapi nama ininya, tapi nama perannya adalah Tania. Namanya Tania. Oh, betul. dia si Tania. Tania itu. Heiko van der Vecken. Yang ibunya, waduh, hotnya T-nya berapa itu, Yuda? Enggak. Halo, gunanya. Jadi gue sudah tidak menemukan seksinya di mana lagi. Kalau dulu seksi banget ini orang. Enggak. Emang sekarang enggak? Enggak. Seksi. Seksi, cuman enggak aja gitu. Agak red flag ya. Agak red flag. Wulan Guritno sebagai ibunya gitu ya. Bapaknya adalah the one and only Siapa ya. sih? Gue lupa aja namanya. Doni Damara. Doni Damara. Namanya siapa coba dari sini? Di filmnya namanya siapa? Dead. Dead, bener Dead. Coach ya bener. Gue tidak akan menerima nama lain selain Dead atau Coach. Dead Tapi ya. bukan Dead enggak. Dead. Iya, Dead. Gitu ya. Dedi. Dedi ya. Sama seperti Bapak Gubernur kita Bapak ya. Gubernur kita. Itu juga Dedi. Ya. Dedi. Lalu ada si pacarnya Coki ya, Coki. diperankan oleh Kevin Ardilova yang gue pertama kali ngelihat acting dia yang gue notice itu adalah di filmnya bukan live action, kayak apa sih yang meninggal gara-gara kecelakaan. Meninggal gara-gara kecelakaan. Ya udah kecelakaan. Cewek. Filmnya, Cewek premisnya. Premisnya, di dunia nyata teman-temannya Awkarin itu loh yang dibawa mabok, pulang mabok terus kecelakaan. Lauren, Lauren. Saha. Itu terkenal banget sih di kalangan. Taunya Awkarin doang. Iya. Laura. Ya, filmnya Laura di tahun 2024 itu dia main juga tuh. Jadi si Laura ini kan di kisah nyatanya juga Kayak gitu juga. kayak gitu. Jadi memang Laura tuh bukan yang sakit itu ya? Ya itu. Oh itu. Gara-gara kecelakaan terus dia sakit. Oh. Iya. Ah, Ingat dramanya. Ingat dramanya ya. Iya. Dramanya. Mantannya Awkarin itu bukan? Mantannya Awkarin nih si cowoknya. Si cowoknya. Segaganya. Si Lauranya kecelakaan dia kan. Betul. Gitu kan. Nah, yang meranin si Gaga Muhammad di film itu ya si Ciko ini. Dan yang gue langsung pas nonton si Sleep Paralysis ini. Ciko atau Coki? Coki. Nah, si Coki ini yang bukan Pardede. Nah, ini karena suka cewek kan kalau. Yang bukan si Tohang juga. Bukan. Halo. Take me out. Itu Coki sih. Kalau nggak take me out, jadi asistennya Mario Teguh. Ya ngomongnya sama-sama berwibawa. Iya. Mari kita bawakan gitu kan biasanya. Gitu. Mari kita keluarkan. Coki Sitohang ya. What a man. Gini-gini ya. Biasanya ya. Bisa cukup ya. Nah. Itu perannya tuh mirip banget sama perannya Gaga Muhammad. Dia sebagai Gaga Muhammad. Ya kayak masih ke bawah gitu ya. Betul. Di sini. Karena dia jadi cowok nyebelin yang mau kondo. Ya sama-sama red flag juga lah. Sama-sama ya. red flag juga gitu. Diceritakan bahwa memang Tania ini adalah seorang atlet tenis ya. Kesukaannya Dito tuh, apalagi kalau udah keringetan basah. Gile bener, udah kayak Pokari Sweat itu. Demenan yang ngeliatin ini, demenan yang ngeliatin Anya Geraldine habis main tenis. Udah kayak Pokari Sweat. Pokari Sweatnya juga nggak diminum, diguyur. 9.000 bro diguyur begini, apa nggak mahal? Indis ekonomi. Luar biasa. 10.000 bro. Jadi dia adalah pemain atlet tenis yang dilatih oleh bapaknya sendiri, yaitu Bapak Benny ya. Bapak Dad. Atau yang kalau di setiap dia ngomong Dad itu bapaknya langsung marah karena no. I am not your dad. I'm not your Setiap kita di lapangan I am not your dad. I am your coach. I am your coach. Call me coach gitu. Ya nggak apa. Ya nggak apa. Yang ngomong coachnya juga nggak ada coach atau gimana gitu kak? Coach. Nggak, I am your ini coach. setiap gue dengerin dia ngomong pakai aksen logat bahasa Inggris gitu ya. Itu inget ini bapaknya Bobby Saputra tuh. Bobby Saputra tuh yang pura-pura kaya itu kan. Iya kan biasa suka ngonten sama bapaknya. Nah gitu tuh. Agak kurang lah cara ngomong bahasa Inggrisnya gitu. Pokoknya bahasa Inggris di film ini sih emang agak-agak kurang. Atrocious sih. Iya, bukan agak kurang lagi atrocious ya udah. Nah, terus diceritakan bahwa mereka ini ada di satu asrama ya awalnya kayaknya. Iya. Atau lagi ngumpul bareng-bareng aja itu. Iya ini atlet binaan bapaknya lagi ke Bandung. Oh iya. Lagi ke Bandung terus mereka nginep dia mungkin di mes gitu ya. Kalau nggak mungkin kayak di apartemen gitu. Betul. Nah, yang lucu di sini adalah Yang setupnya horror ya. cukup straightforward dan gue suka. Nggak bertele-tele. Jadi ngobrol-ngobrol entah kenapa tiba-tiba ngomongin tentang sleep paralysis, tentang ketindihan.
Yang berawal dari ini ya. Itu agak out of nowhere sih. Apa? Lu pernah ketindihan nggak gitu doang? Oh iya. Kalian pernah ngalamin yang namanya ketindihan nggak gitu? Si Nurul kalau saya ngomong. Betul. Atau ada satu lagi tuh Silmi. Iya, atau Silmi lah. Dan itu memang bener-bener gue lupa ya di awal tuh kayaknya ada yang ketindihan dulu deh. Kayaknya ada adegan ketindihan dulu. Ada. Oh iya ada. Seingat gua Ada. Terus dia kayak penasaran kok gue bisa ketindihan nih. Terus baru di situ dibahas kayak ketindihan katanya menurut orang Aceh itu adalah disetubuhi oleh Jin yang namanya adalah Buno dan nulisnya juga Bueno ya. Bueno. Iya kan? Kayak nama ini ya bahasa Chile. Iya benar. Bueno. Bahasa Chile ya. Buenos noches ya. Archo libre ya. Buenos Dias sekalian nih. Buenos Dias pendejo. Aduh, ya itu. Jadi kayak memang nama yang tidak Nama Aceh si sekali ya. jinnya itu ya. Nama si jinnya itu Buno. namanya. Tapi emang bener ya Buno ya. Iya, enggak tahu. Ya mungkin ada yang orang Aceh gitu. Gue sih baru denger di sini. Gue juga baru dengar Buno. Dan lucunya lagi si Buno ini tuh bisa disamet. Nah sebenarnya dia kan ngejelasin tuh. Biasanya bakal ganggu cewek yang pakaiannya terbuka. Seksi. Seksi. Ya, terus yang memang imannya lemah. Imannya lagi lemah dan segala macam. Iya. Apa karena dipanggil? Betul. Yang mana yang bener Jadi nih? yang mana yang benar? Iya betul. Gitu. Itu di awal nih. Ini tuh kayak film ini tuh di awalnya pengen coba ke Indonesia biasa ya, di mana cewek seksi dan segala macem gitu kan triggernya, terus tiba-tiba tengah jalan mereka kayak film Nosferatu kemarin bagus ya, kita film Nosferatu aja yuk Yang bisa dipanggil, gitu ya. kan di awal kan dipanggil kan Nosferatu kan. Iya. Ini juga sama kan dipanggil. Ya Candyman juga dipanggil. Candyman dipanggil. Candyman terus Bloody Mary. Bloody Mary juga juga dipanggil. tuh. Gitu kalau masalah dipanggil Yang subur juga. Yang subur. subur gitu ya. Ini kayak kamu kan gitu. Itu ya. Yois. Yang subur juga dipanggil. Habis dipanggil terus efeknya apa? Kawin. Dipanggil sama ya di depan kaca gitu. Depan kaca, jadi cara kaca. manggilnya. Itu lucu banget, itu prosesnya lucu banget, tolol banget, jadi kayak yuk gimana cara manggilnya gitu. Jangan enggak apa-apa, gue pengen gitu. Terus kayak si Tania ini pengen gitu. Terus gue bingung Tania tuh kenapa pengen panggil. Ya dia mungkin setupnya kayak di situ kurang. bingung banget gue. ya ceritanya skeptis kan. Tapi yang skeptis tuh si siapa ya? Si Skeptis Leona. tuh justru malah Leona. Temennya. Karena sejauh ini kita hanya dilihatkan Tania punya bapak yang abusive sebagai coach juga, terus dia punya pacar yang memang kelihatannya juga ada red flags, Abusive juga, nggak di awal nggak kelihatan abusive, Belum sih di awal. tapi tidak ada yang mengindikasikan kalau Tania itu butuh seseorang gitu, Iya. Apalagi Jin yang nidurin dia gitu. apalagi Jin gitu loh. Itu bingung banget sih. Di awal kenapa Tania tiba-tiba pengen itu gitu. Kayak mungkin pengennya kesannya ya ini anak-anak muda yang bercanda aja kan. Atau mungkin karena Tania sudah se-fucked up itu lah ya. Mungkin. Makanya dia jadi begitu. Tapi whatever it is alasannya, kita semua bertiga harusnya sepakat tidak terdeliver gitu. Nggak ke deliver. Nggak ke-deliver. Gitu. Apa alasan Tania tiba-tiba mau manggil si Buno ini? Lu ngapain mau manggil? Kayaknya bakal lebih masuk kalau misalkan ada temennya yang manggil, Iya. dia stuck di situ. Betul. Dia kena after effect-nya. Oke lah. Itu mah. Ini mah kagak. Ini yang pertama dia yang manggil. Dipanggil lah. Caranya kayak manggil Candyman di kaca. Iya. Baca 3 kali. 3 kali. Standar banget. Datanglah ke mimpiku. Datanglah ke terakhirnya. mimpiku gitu. Gak ada. Yang ada malah listriknya mati. Listrik mati. Lampunya kan. Ternyata pencuri token deh. Baru setelah itu Itu penginapan juga lagi-lagi gelap banget itu ya. kan mati lampu pas udah itu Nan. Malam. Enggak, pas sebelumnya kan juga nggak mati lampu. Iya udah serem gitu. Waktu dia lagi ketemu sama Coki di kamar kan itu juga gelap banget kan. Iya sih. Kayak abis ngapain aja. Bener. Abis itu baru ternyata si Nurul keluar kamar ya. Iya. Nah gitu. Jadi kayak gue bingung di sini. Ini sebetulnya hantu sleep paralysis yang manggilnya siapa, yang kena Yang siapa? kena siapa? Gak mungkin siapa tadi nih Buno. Iya Buno. Buno ini juga milih kan. Wah ada 1, 2, 3, 4 nih. Ini dulu kemudian ada aturan yang tidak Yang ini dah gitu. Ada aturan yang tidak konsisten. Ini sorry gue buka di awal aja karena nggak konsistennya kerasa banget gitu loh. Buno ini kan akhirnya kayak nempel sama Tania ya. Dan setiap kali dia kesal sama orang, setiap kali dia stres sampai dia bilang mati aja lu gitu. Orangnya akan mati. Itu orang bakal dibunuh sama si Buno. Tapi Nurul kan enggak. Iya Nurul enggak? Nurul yang tadi dibilang dia tiba-tiba bangun, dia Di tiba-tiba awal, bangun jalan, Keluar terus dia lompat dari lantai 2. dari balkon lantai 2. Meninggal. Meninggal. Ya. Dan itu jadi
jadi trauma tersendiri buat si Tania gitu. Tapi kan dia nggak disumpahin mati sama siapa-siapa. Betul. Ya, Kenapa jadi tiba-tiba nggak dia bisa dapat mati? gitu efeknya bisa ke si Nurul nih gimana gitu. Betul. Dan si Nurul matinya juga nggak ketindihan anjing. Maksud gua. Enggak. Tidak sempat mengalami. Itu mah sleepwalking. Itu mah sleepwalking, bukan lain sleep sleep paralysis. Goblok sumpah anjing. Baru di awal aja udah langsung tolong, maksud gue kenapa ini nomor 1 gue bilang ini mah bakal lucu kalau diterusin ini. Iya, nomor Akhirnya saya 1 terusin. dari Dan emang ternyata emang benar lucu gitu kan. Emang lucu-lucu karena sebetulnya yang lebih menarik menurut gue adalah justru konflik keluarganya. Iya. Dan gue juga berpikir kayaknya lebih baik film ini juga malah jadi drama keluarga Setuju. aja. Dan Sangat setuju. Dengan sedikit thrillernya gitu loh. Sangat setuju, sangat setuju. Justru ketika Buno akhir jadi fokus lagi, jadi pembahasan lagi, nggak dapat. Basi jadi banget sih. tidak menarik, lebih menarik si Bahkan konflik solusinya keluarga. untuk tidak dibunuh-bunuh adalah tidak tidur. Ya itu mah apa sih? Apa? Yang Oh itu. ya apa yang tangannya pisau semua tuh. Tangannya pisau. Edward. Bukan. Scissorhand. Bukan. Tangannya pisau ini Freddy. Freddy Krueger. Masuk dalam mimpi. Elm Street ya. Kan nggak boleh tidur kan. Nggak boleh tidur, masuk mimpi. Itu maksud gue kayak oke lah kita akan bahas dulu ceritanya nih. Akhirnya kan setelah kejadian Nurul ini gitu ya si Tania ini mulai dihantui oleh si Buno ini. Iya. Dan beberapa kali juga ditunjukin adegan di mana si Tania ini akhirnya digasak ya. Mas Yuda ya. Digasak ya. Wah, secara sensual ya. Dipakai Dipakai oleh oleh secara Buno sensual. tadi. Iya, karena kan ada adegan dibukanya gitu kan, terus digasak loh oleh si Buno ini gitu. Jadi ketika ketindihan tuh berasa kayak lagi dipakai sama jin. Iya, lagi dipakai sama jin gitu. Dan setelah itu mereka kayak bersatu gitu ya. Kayak si Buno ini nempel di si Tania ini. Nah, kayak jadi guardian angelnya gitu kan. Tapi yang justru tertrigger kalau dia dalam kondisi yang terlalu emosional gitu. Lagi Ini kesel sama orang. mirip kayak Spider-Man 3-nya Sam Raimi anjir. Iya. Yang setelah kena Venom Kena simbiot ya. kena simbiot, Kena simbiot. tadi. Jadi Gampang ngaco. marah gitu kan. Gampang marah gitu, jadi nggak jadi labil dan sebagainya gitu. Nah yang lucu adalah konflik keluarganya di mana Tania ini punya adik yang namanya adalah lupa gue. Lupa lagi namanya. Siapa ya nama adiknya? Mito. Tommy ya. Tommy. Nah adiknya adalah namanya Timo. Ini apa aja ada deskripsinya nih. Mana? Dokter kecantikan, gadis galau anjing. Iya kan? Iya benar, ada si Gadis Timo. galau berarti yang di epilog kayaknya. Bisa jadi. Oh iya. Nanti kita bahas. Iya, nanti kita iya. bahas. Nah, jadi ada adiknya namanya Timo gitu ya. Jadi si Timo ini Cahyanto nggak? enggak, Timo brother. Timo brother. Cahyadi ya. Jadi si Timo ini sangat-sangat kesal dengan kondisi keluarganya. Jadi ini lucu sih. Kondisi keluarganya menarik banget menurut gue justru. Iya. Makanya tadi kita bilang lebih cocok buat drama aja. Betul. Kenapa? Karena bapaknya Doni Damara, ibunya Wulan Guritno. Di tengah kehamilan si Timo ini, Doni Damara selingkuh. Ya. Yang menyebabkan si ibunya ini akhirnya benci banget sama si Doni Damara. Dan akhirnya mereka dari titik itu mulai egois masing-masing nih. Iya. Doni Damara itu pengen si Tania jadi atlet, Atlet jadi sukses. sedangkan si istrinya si siapa namanya Wulan Guritno ini Iya, jadi terobsesi. beauty influencer. Iya, dan terobsesi sama tubuhnya sendiri gitu. Iya, jadi dia ngerasa kayak anjir gue diselingkuhin, gue kurang cantik, kurang Iya, seksi gitu iya, kan. Dia akhirnya di situ Itu ditekanin banget tuh. jadi semakin haus validasi dia. Iya, dia sangat haus validasi gitu. Dan yang tanpa disadari adalah teman-temannya Timo ini adalah cabul. Dan Sangat amat cabul. jadiin emaknya bacol. Jadiin emaknya bacol. Itu emang itu sangat deep sih menurut gue kayak itu malah lebih itu, deep, itu lebih bagus gitu. Itu yang ini juga kan memberikan gambaran ya kalau misalnya lu punya Emak influencer gitu. ya yang begitu gitu. Yang Resikonya terjadi ada di kemungkinan situ, besar ya kayak gitu. gitu. Iya gitu. Lu bayangin emak lu dijadiin bacol tuh anjing another level anjing bisa Iya. bunuh anjing gitu orang. Iya. Itu yang terjadi sama Timo gitu. Timo di sini dikasih handicap ya, dimana dia asma ya, dan dikit-dikit harus pakai inhaler, pakai inhaler gitu. Jadi kayak emang di awal kelihatannya nggak ada perlawanan gitu. Ya. Dan hubungannya sama Tania juga bagus banget gitu ya. Ya, dia sebagai anak sebagai anak lah gitu ya. Mereka ya sebenarnya paling kompak di sini. Betul, gitu mereka kan. paling kompak gitu karena Orang tuanya ngaco. sekali ngomong pasti berantem gitu kan. Yes. Si Wulan Guritno selalu ngebawa-bawa soal selingkuh, sementara si Doni Damaranya si Doni selalu kayak apa sih kamu gitu Iya, kan. kamu ngurus anak aja yang benar. Ngurus anak yang benar gitu. Mendidik anak tuh tugas lu gitu. Aku tuh selingkuh udah lama gitu kan. Iya, udah berlalu lah gitu.
Dan intinya sampai suatu kejadian di mana mereka lagi breakfast, ini lucu banget sih, lagi sarapan gitu kan. Yang mau dong jadi sosis itu ya. Mau dong jadi sosis, jadi kayak Oh, lagi sarapan ya. Ibunya live nih, ibunya live lagi sarapan. Lagi Terus sarapan. komennya adalah aku mau dong jadi sosis. Karena dia lagi makan sosis nih, si Wulan Guritno nih. Komen lah, aku mau dong jadi sosis nih gitu. Dibaca Dibaca sama dia gitu, yang komen namanya adalah ternyata temennya si Timo. Ngamuk lah si Timo. Gitu. Sampai akhirnya kejadian temennya si Timo ini digebukin. Digebukin, yang disalahin malah Timonya lagi. Iya. Bahwa lu berandalan, lu nggak keurus dan sebagainya. Di situ lah pecah lah ya semuanya. Padahal kan itu bisa juga ini kan jadi atlet. Benar. Kakaknya tenis misalnya. Adiknya tinju. Tapi Adanya tinju MMA, bengek. Tapi MMA. tinju bengek. Gimana dong? Benar nggak bisa. Gak bisa. Susah. Ya, tapi atlet juga banyak yang punya asma. Iya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, ada ininya, ada serumnya lah. Nggak ada serumnya. Setahu gua. Dan yang pasti itu adalah kejadian si konflik keluarganya. Cuman kalau kita ngomongin development karakter dari Tanianya ini juga rasanya gurung gusuh ya. Iya. Apa ya bahasa ini terlalu Ya, keburu-buru. terburu-buru. Rusuh. Rusuh gitu jadinya nggak enak gitu. Dan satu lagi sih yang gua highlight ya. Ini kan selalu sih sampai adanya aja di awal gitu kan. Pasti belum tidur ya. Makanya tidur digituin kan. Tapi untuk orang yang dengan jarak cukup lama tidak tidur, itu seperti biasa aja gitu. Si tampilannya apa kayak gitu di make lebih beler up gitu gitu. ya. Ini enggak, masih cantik Kayak gitu. orang normal aja. Iya. Dan di sini Dia ditungguin dengan dia konflik cuma dengan Coki. dia cuma kelihatan beda ketika dia lagi emosi doang. Betul, kelihatan agak beda beda. tuh raut wajahnya tuh. Itu lumayan bagus lah. Cuman lagi-lagi ya, yang paling mengganggu di sini salah satunya adalah pacingnya yang berantakannya luar biasa. Kalau menurut gue sih ini kayak ya udahlah lu nggak akan bisa ngarepin apa-apa masalah pacing. Ini orang kayak emang pengen cerita aja, cuman dia nggak tahu harus cerita mulai dari mana gitu istilahnya. Terus, iya kan? Kayak ya udah bleber kesana kemari aja. Dan kalau kita ngomongin masalah si bahasa Inggrisnya itu annoying sih menurut gue. Annoying banget. Apalagi pas udah sering juga si Tanianya ngomong bahasa Inggris gitu. Bahkan udah lagi di tengah-tengah keadaan genting aja masih dad look at me Iya itu I'm the captain now. I'm the captain now. Iya itu nggak banget sih, itu nggak banget aja. Itu aduh gue bilang kayak kenapa ya gitu. Oh mungkin Modern Family mungkin ya, gue nggak tahu. Iya. Mungkin pengen ke Modern Dan Family. itu yang akhirnya dijadikan final product gitu kan. Kebayang kan misalnya take berapa kali gitu, ini kurang nih gitu. Itu Nah ini bagus nih. ini gitu. bagus. Yang kita tonton. Gimana juga sih. Iya. Dan kita ngomongin hantunya sendiri, si Buno ini jadinya Lagi-lagi kayak cuma suplemen doang gitu. Betul. Karena tadi kita udah bahas keluarganya gitu kan ya. Terus kemudian Tania juga makin stres ketika jadi gembleng sama bapaknya untuk sebuah kejuaraan. Terus enter Coki ya, yang ternyata di tengah-tengah akhirnya ketahuan kalau dia tuh abusive parah ya, dimana ada satu waktu ketika dia lagi latihan terus ngeliat si Tania pakaiannya kebuka, dia langsung kayak sini. iya, dan nariknya juga kasar banget. Kasar banget. Kamu kenapa pakai baju itu? Gitu. It's deep gitu loh. Itu justru bisa jadi topik yang bagus gitu loh, soal Masalah. abusive relationships juga gitu kan ya. Karena itu jadi relatable bahwa biasanya gitu sosok anak perempuan yang ayahnya abusive nyarinya cowok Nyarinya abusive cowoknya lagi. Itu gitu. ngeri banget sih. Apalagi yang gue paling suka tuh kayak ini si Tania tuh abis dimarahin sama bapaknya, abis-abisan, dia udah lagi galau. Si Coki coba confirm terus dia bilang hari ini jadi ya ke rumahku. Gitu. Terus dia bilang Cok nanti dulu ya Cok gitu. Gue butuh waktu sendiri nih. Dia langsung gua udah jauh-jauh kesini gitu. Egois gila gitu. Wah ini bagus nih. Iya. Ini andaikan fokus ke sini aja, udah gak usah jadi film horor deh ini. Iya, nggak usah ada bunuh-bunuh lagi. Gak usah ada bunuh-bunuh, gak usah ada sleep paralysis lah. Ini bagus. Iya. Topiknya menarik banget. Tapi tadi kalau gua ngecek juga si direkturnya apa ya, kalau nggak salah ya, memang di CV-nya tuh ada beberapa drama yang bagus gitu. Oh ya? Iya. Salah satunya apa? Coba ya sambil cek lagi ya. Coba cek lagi. Cuman itu gue setuju banget. Soalnya di masalah tense yang mereka buat gitu ya, apalagi waktu itu si Coki nginjek beling lah gini. Oh iya. Apa lagi gitu. Apaan? Iya gitu kan, tiba-tiba ditaruh di situ. Terus Malah gue lebih ngerasa takut yang pas dia lagi di rumah Coki itu kan. Terus tiba-tiba ada bekas di leher. Ada bekas leher Oh, kan, iya. kayak habis di Cupang gitu. sama siapa gitu kan. Padahal itu kan hasil si bunuhnya gitu kan. Itu malah gue lebih ngerasa takut di situ kayak lu dipakai siapa lu gitu kan. Lu ngewe sama siapa lu gitu kan. Masa lu dipakai sama jin gitu kan. Itu gue malah lebih ngeri di situ. Langsung digampar ya. Nih. Ada beberapa nih. Malam Pertobatan, Utusan Iblis.
Dramanya ada yang lumayan gitu. Ratu Dansa oke sih. Iya. Satu untuk selamanya. Oh. Tapi ya akhirnya 724 oke sih. Ya mungkin ya gara-gara itu. ya akhirnya jadi kelihatan di sini dramanya yang kuat, tapi ketika dia akhirnya shift ke horror tuh malah dia kayak horornya tuh afterthought aja gitu loh. Berasa banget. Berasa Ini banget horornya tuh afterthought-nya. Kayak apa sih gitu yang pengen lu kasih tahu di sini gitu. Terus kan kayak sosok Nurul yang terus-terusan nongol. Terus teman-temannya yang akhirnya mati Temennya semua, akhirnya yang mati di semua kamar itu akhirnya gitu meninggal kan. semua ya. Iya gara-gara dia sumpahin mati itu kan. Mati aja lu gitu kan, atau mati. Dia akhirnya sadar kan semua yang disumpahin mati tuh. Adanya beneran yang meninggal. Nah, omong-omong pacing yang di locker tuh si Leona gitu. Leona. Itu juga aneh tuh pacingnya tuh. Dia kan beres nyekek kan. Oh, yang habis berantem itu. Habis berantem terus kita cut ke Leona di mobil, dia tiba-tiba dicekek juga, Dicekek juga, betul. gitu kan. Terus tiba-tiba adegannya ke si Tania lagi lari. Terus ada suara-suara anak tante meninggal karena kamu. Oh iya kayak ke-skip gitu ya. Aneh banget. Ini apakah ada seharusnya ada adegan di mana Tania ketemu mamanya Leona? Kalau ada, ya tampilin dong. Kenapa tiba-tiba jadi flashback dia lagi lari? Iya, itu aneh banget anjing jadi Subasa anjing maksud gua. Itu aneh banget sih. Enggak, terus habis itu kayak apa? Yang udah lama nggak ke pengajian ya? Tiba-tiba muncul Aduh itu goblok banget, tiba-tiba ada Gigi Sahab anjing maksud gua. tiba-tiba muncul karakter ustazah. Zizi Kita nggak tahu Sahab, dia muncul iya. dari mana, tiba-tiba lagi lari dia datang. Iya. Apa kabar Tania? Udah lama ya nggak ngaji? Nggak ngaji anjing. Apa tuh? Tania anjing. Iya. Terus gitu. Aisyah saha Anjing ujung-ujung udah lama nggak ngaji. Lu siapa Terus ya, lu tau kan anjing? dia ngomong apa? Kayaknya kamu terakhir ngaji SMP deh. Wah anjing Oh, itu gua makin anjing. Ya udah lama dong kalau gitu bener. Aduh anjir itu nggak jelas banget. minimal untuk penyelamatannya kayak kita udah lama ya nggak ketemu, kayaknya kemarin saya lihat tuh waktu kejuaraan atau Tidak apa ada. gitu. Nih ya, gua nih ketemu guru ngaji gua gitu ya. Nggak mungkin juga gitu tiba-tiba ngomong, "Udah lama kamu nggak ngaji" gitu. mungkin aja sih. Enggak, dan Kalau jaraknya dulu SMP gua udah kuliah Iya. mah gila kan. enggak, sama ini sama respon orang yang udah terakhir ketemu SMP terus umur segitu. Enggak gitu Gak dong. gitu harusnya sih ya. Ini ketemu SMP di guru ngajinya ini. Tiba-tiba ketemu lagi doi udah bisa ngentot sama jin anjing. Udah segede gitu. Lo tiba-tiba nanya, "Udah lama kamu nggak ngaji?" Ngaji nah. anjing. Paling minimal tuh kayak saya kemarin nonton kok pertandingan kamu gitu kan. Ya, Iya, oke keren lah. gitu kan. Kalau nggak saya kemarin ketemu cuma saya nggak mau nyapa. Ini nih nggak sempet. gitu Gimana kan, ya. ngajinya? Gimana Masih lancar nggak? Ah, oke lah gitu. Abis ngaji, nah orang mah WOT. Itu absurd sih. Itu absurd banget Absurd, anjing. anjing. Tiba-tiba ada sosok ustazah yang tiba-tiba dia di situ jadi kodrat. Harusnya anjing. ini ya. Nah, tapi lo harus tahu juga, mention ustazah sebelum ini adalah ustazah yang ada di radio. Oh bener. Yang mana kita mikir kayak, Oh, ternyata ini dia ustazah kan? yang di radio. apa Oh, bukan yang ini, yang yang- bilang selalu ternyata bisa jin Benar mempengaruhi enggak apa manusia. bisa? Iya, gitu. Oh, yang pas di parkiran Pas di itu parkiran kan. itu, gue kayak, ini gitu ustazahnya, tapi kayak kok pas kesana sananya nggak di-mention kalau dia punya dia ternyata orang terkenal gitu kan. Jadi kayak sia saha nih. Iya, udah jelas banget sih. Lu siapa? Ini tuh gila sih, nulisnya kayak berantakan abis gitu. Yang harusnya ini good things juga sih di sisi lain, bahwa ini dengan seberantakan ini aja guys gitu ya, bisa di nomor 1 di Netflix gitu. Jadi kalian yang lagi belajar nulis ini coba lebih pede lah gitu ya. Ya. Yang begini aja bisa nomor 1. Bisa Nggak, nomor tapi 1. selain ini yang baru rilis apalagi horor gitu. Gundik ya kan. Udah enggak masuk di Netflix. Oh di Netflix. Banyak. Oh banyak. Banyak. Maksudnya pas si Itu tuh gue lupa judulnya. Sleeper tapi Release gua lupa rilis judulnya, barengan tapi sama ada apa yang- gitu. yang- Oh banyak yang- banyak. Yang center around pasangan yang baru nikah. Betul. Dikasih santet. Pengantin iblis atau apa gitu judulnya. Enggak, bukan. Nanti deh kita coba bahas juga. Oke, Itu oke. teman gue udah ada yang nonton katanya bagus. Nih ada The Devil's Bride. Ada The Disease. Nanti iblis. Hmm. Di situ berarti almarhumah ya, almarhum judulnya. Harusnya ya. Ini Poison Sangga. Oh, racun sangga itu ya. Racun Sangga, The Homewrecker's Curse. Nah ini juga katanya bagus. Iya. Oh, tahu. Ntar kita nextnya ini ya. Jadi ya itu gitu. Maksud gua kayak penulisannya tuh bener-bener berantakan banget sih menurut gua. Ya. Sangat-sangat berantakan sih. Jadi kayak nggak jelas. Bahkan pas di endingnya akhirnya bapaknya juga meninggal ya. Enggak. Oh bapaknya justru selamat ya? Yang selamat cuma bapaknya sama Tania doang. Oh, berdua ya. Dan akhirnya mereka Omong-omong tidak selamat. Hmm. Ya. Satu lagi yang tidak ada konteks adalah kematiannya Wulan Guritno. betul. Karena setelah Ya, disumpahin. disumpahin. Ya, yang pertama mati si Timo dulu. Jelas dia mah matinya kelihatan. Iya. Ya, gitu kan diseret segala macam bla bla bla.
Kemudian ketika tiba gilirannya si Wulan Guritno yang memang sebelumnya dia udah janjian pengen sedot lemak ya kalau nggak salah, atau potong lemak sih dari Ya, perutnya. semacam itu lah. Gitu kan ya. Nah, Operasi. pokoknya dia lagi appointment itu terus di tengah-tengah dokter pun juga belum datang. Dia tuh belum diapa-apain lah ya. Yeah. Dia tuh belum diapa-apain. Di tengah-tengah dia lagi tiduran di labnya, tiba-tiba dia ini tuh Sesak gitu ya, kayak sesak ada yang nafas dan ketindihan. ketindihan. Ditunjukin segala itu. Tiba-tiba adegannya kepotong ke Yasin dan adegannya tuh matahari terbenam. Oh iya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Iya. Setelah itu cut lagi ke si Tania Bener. yang lagi stres. Iya. Gue kayak bilang, emaknya meninggal. Nggak ada explanation Gimana caranya sama gitu? sekali, anjing. Ya ada sih, ada yang ini yang dokternya itu hehehe gitu kan. Ya dan mungkin kenapa ada Yasin itu. Iya. Cuma kayak anjing lucu banget cuman gitu doang penjelasannya. Iya. Kayak nggak tuntas ya ngejelasinnya gitu. Kayak minimal ada adegan kayak Tania nangis kayak sekarang ibuku yang meninggal. Ya harusnya gitu. minimal itu ada Ini sih. nggak ada. Untuk emphasize lah gitu. Udah bapaknya adegan, ibunya meninggal. udah adegannya Iya. minim, terus nggak ada penekanan gitu. Iya, nggak ada penekanan. Dan scene paling terakhir Wulan Guritno sebelum dia dinyatakan meninggal adalah dia di Kursi. di kursinya masih begini. Iya, belum mati. Gak tunjukin itu enggak. Nggak ada. Kursi. Masih kejut-kejut doang. Dan dia ketiduran kan berarti harusnya. Tiduran. Harusnya sih ketiduran sih. Oh, Ya, lu makanya lu mati. di Oh, sleep gitu. paralysis kan. Iya, sleep paralysis. Nah, udah gitu yang lebih tololnya lagi adalah di emphasize-nya justru di ayo ayah ikut kami. Kayak iklan. Kayak iklan yang ngajak ke Dufan tau gak lo? Kan akhirnya sisa berdua nih gitu kan. Berdua. Terus kan si Tania bilang, Dad itu salah aku. Oh iya, Aku manggil Buno, Oh iya, katanya. Coki juga dalam bahaya katanya. Aku mau selamatin Coki dulu. Mau ngebut tuh ke rumah Dad, Coki itu. jangan tidur katanya, jangan tidur. Dan di tengah-tengah dia tidur kan. Terus mimpi tiba-tiba, ayo pulang sama kami, itu Wulan Guritno sama Timo. Iya. Terus gue kayak, oh beneran mati. Itu konfirmasi anjing. Itu konfirmasi. Itu konfirmasi anjir. Oh ternyata mati anjing maksud gue. Deng, anjir itu beleguk pisan anjir. Sorry pisan namanya bukan gak menghargai, cuman memang aneh gitu maksud gue kayak. Dan si siapa namanya? Tania ini kan kecelakaan kan. Itu juga random banget itu kesalahan. Jalan yang diulang-ulang apa si stok gambar jalannya anjing. Oh iya. Sampai ada yang stock footage. Stok footage diulang-ulang enggak, gitu. terus sampai ada yang fast dibikin Iya, kayak time lapse gitu kan. Time lapse cut gitu. Tabrakan ternyata jeder. Di rumah sakit, terus tiba-tiba dia bangun kan. Ternyata bapaknya sama itunya udah di rumah sakit juga dan Si dia Coki. di situ sama Ustaz. Anjing. Lagi-lagi tuh Belit asli aja. yang lebih goib justru malah ustazahnya daripada Ustazah. Bunonya anjing. Tiba-tiba baru ngomong Buno. Saya nggak pernah denger. Kumaha iya aja. Buno. Iya, tapi intinya yang paling aneh dari film ini adalah setelah itu berhasilnya jadi juara ini si Tania. Setelah mengalahkan Buno dengan bantuan ustazah Iya. sambil mengucapkan surat Anas dan surah Yasin. Betul. Ayat kursi, sorry, Ayat kok kursi. Yasin. Ya, Ayat kursi sama Anas. Yasin tadi pas ibunya meninggal udah. Yasin Bisa juara tuh ya. Padahal latihan kagak pernah. Katanya kagak pernah. Teman latihan udah mati soalnya. Terus Coki tiba-tiba mati aja udah gitu. Iya, Oh caranya gitu berarti ya. Coki tiba-tiba mati gitu aja kan? Nah. Ya maksudnya untuk biar jadi juara justru singkirkan si Saya kira kan Oh jangan-jangan iya ya, itu Iya, rencana itu sebetulnya adalah rencana bapaknya juga bapaknya kali ya. untuk panggil Buno aja. biar nggak ada saingan, biar nggak ada saingan gitu kan. Dan yang paling bangsat di ending ya. tiba-tiba ada cewek yang kita nggak pernah lihat sama sekali memanggil Buno lagi dan Bunonya ada muncul. Padahal sebelumnya sudah dibakar habis menggunakan ayat kursi oleh si Tania Dan juga Ustazah ya. dan juga ustazah. Iya, tiba-tiba nongol lagi si Buno ini. Ya udah. Tapi happy endingnya juga oke lah gitu ya. Oke, ya udahlah mungkin memang nggak mau nyiksa karakter gitu kan. Tapi kan saya ingin mengucapkan terima kasih dan ini dedikasikan kepada teman-teman saya yang sudah meninggal, ibu saya yang sudah meninggal, adik saya yang sudah meninggal. Meninggal KB tuh. Gak kabe. Iya. Anda ini sebetulnya atlet apa serial killer? Jangan-jangan Buno itu adalah Benny. Justru kalau memang mau dibikin twistnya kayak begitu itu kayaknya lebih bagus. Buno itu ternyata Benny. Ternyata Benny. Itu ngeri banget berarti bapaknya ngawinin anaknya sendiri. dong. Kenapa Benny bisa selamat Benny kenapa? di antara karakter lain? Alasan apa yang membuat Benny Nggak selamat? ada. Selamat aja sih. Padahal Iya juga ya. Kalau Padahal- misalnya biasanya nih ya, kalau misalnya kayak begini plotnya biasanya si Timo
yang sama selamat. Tania harusnya gitu kan. Karena Tania tidak punya alasan apapun untuk menyayangi bapaknya. Iya kan dia sama adenya doang lah gitu kan. Harusnya adanya yang selamat sih. Iya. adenya Nah alasan si Benny selamat ya. Gak ada. Karena dia bukan dead, dia Bahkan sampai saat-saat terakhir pun juga dia masih kelihatan arogannya dan gak ada redeeming quality-nya sama sekali. Setelah melewati ini kejadian itu ya. kualitas Doni Damara yang menurut gue sebetulnya secara acting bisa bagus. Tapi gue rasa juga arahannya jelek. gue rasa kayak ya Doni Damara sama Luan Guritno lah yang udah senior lah dibanding yang lain gitu. Gue rasa mereka juga ya udahlah gitu kan film. Duit gitu kan ya. Yang penting gue dapet duit aja Duit, udah. udah Ya, gitu. tapi ya itu gue setuju sih. Cuman memang untuk beberapa artis mungkin label seperti itu label yang paling tidak mengenakan ya. Dilabelin bahwa lu mah main cuma karena duit doang gitu. Padahal ya filmnya sih enggak banget. juga sih ya. Ya who knows, tapi ya directionnya emang enggak lah menurut gue. Tapi nggak ada yang menonjol juga menurut gue dari pemain-pemainnya. Menonjol ya. Kualitas actingnya. Ih, sosok sih. Sosok. Tapi ya mohon maaf nih ya gitu. Tapi kita juga sebenarnya mengakui kalau memang film ini nggak ada bumbu horornya, fokus aja ke drama, keluarga, abusive ya. relationship. Apalagi ini udah pakai tema atlet kan, yang mana kayaknya banyak deh film-film barat pun juga yang temanya adalah atlet tertekan Di-push dari sama- mana-mana. iya, betul. Itu deh. Ini kayak ini. Queen's Gambit deh. Queen's Gambit betul. Queen's Gambit kan gitu kan si Beth tidur sana sini, mabok segala macem gitu kan. Ini Sampai tuh- akhirnya dia memperbaiki semuanya gitu kan. Ingetin gue sama ini yang Will Smith itu loh, yang tenis. Kan ke anaknya juga tuh kan ngelatih anaknya kan. Lupa. Ada juga ya. Sempat ada. Wah ini ngambil dari sana kali jangan-jangan gitu. Itu emang tetap umum sih, cukup umum sih. umum. Atlet di-push terus Atlet di-push keluarganya gitu. dikasih konflik kekinian dengan ibunya influencer udah bagus banget Meskipun repetitif ya dan udah formula yang udah ada, tapi kalau dibikin dengan bagus ini memang lebih bagus daripada ada bunuh-bunuhan. Betul. Bunonya ini Afterthought doang kelihatannya. tidak banget sih Buno. Kualitas drama lu tuh tapi udah kelihatan dan itu punya potensi untuk bagus gitu. Sayang sekali. Sangat sayang sekali. Sayang sekali. Ya, itulah dia. Jadi sleep paralysis yang sayang sekali atau ketindihan nih lebih seru nindihin gitu daripada ketindihan. Dan ini juga katanya ini ya diangkat dari Triven ya, bukan? Enggak. Kalau gimana? Oh bukan. Mungkin legenda Bunonya ada. Bunuhnya ya. Bunonya ya, mungkin Buno. Cuman ya tadi enggak. Tidak sih Enggak. rasanya. Ya nanti kita coba cari tahu lah Buno ini beneran ada apa enggak gitu ya dan Ya, apa. itu bisa Mungkin masuk nanti, di sesi urban legend terus ya. Kita akan bahas sleep paralysis lebih dalam lah mungkin itu selanjutnya. Apakah ada tragedi nyata dari sleep Paralysis gitu. Ya wes gitu aja dari kita bertiga. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan yuk. Jangan lupa juga untuk sabar-sabar kita ya. Betul. Dan kirim dan submit cerita-cerita kalian yang tentunya seru-seru dan mau dibacain di anak horor. Betul. Gitu aja. Kita tunggu. Kita bertiga pamit undur diri sampai ketemu lagi di anak horor berikutnya. Bye. Bye bye.